PKS ingin gabung ke koalisi Prabowo, pikirkan dululah pendukung-pendukung mereka. PKS memberikan jawaban menohok kepada Partai Gelora soal bagaimana PKS mau bergabung kepada koalisi Prabowo. Saya kira bahwa Partai Gelora tidak seharusnya panik berlebihan, karena PKS juga kalau ingin gabung kepada koalisi Prabowo, justru Prabowo semakin kuat di parlemen, begitu kan? Tapi kenapa dari Partai Gelora ini seolah-olah ya ada sebuah kepanikan besar kalau PKS masuk ke koalisi Prabowo Gibran? Jadi apakah jangan-jangan karena mungkin kue-kue jabatannya adalah takut tidak dapat atau bagaimana, begitu kan? Tapi yang jelas ya bagi kami adalah sah-sah aja sih sebenarnya. Mau gabung untuk menjadi oposisi, mau koalisi kek, mau oposisi kek, terserah mereka. Yang terpenting adalah bagaimana mereka ya tetap konsisten di situ, begitu. Bahkan tidak hanya itu, ya partai dari Partai Gelora ini sering ya menyinggung soal PKS. Ada perseteruan apa sih sebenarnya? Apakah Fahri Hamzah masih sakit hati atau bagaimana, begitu? Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya, setidaknya Partai Gelora ini menerima PKS kalau ingin gabung kepada koalisi Prabowo. Mengapa? Justru Partai Gelora menunjukkan jati diri sebagai partai yang berbasis dan tidak tidak fanatik terhadap siapapun. Ya, terima dong, begitu kan. Apapun alasannya di situ. Walaupun bagi-bagi kue di koalisi Prabowo, saya kira masih kurang dan sebagainya. Biasanya partai 0, ya, partai yang tidak lolos di parlemen, biasanya mereka jadi wakil, begitu kan. Wakil menteri ditempatkan di posisi ini dan sebagainya. Saya kira ini yang harus kita baca ke depan, bahwa Partai Gelora tidak hanya menyindir terus, begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini, bagaimana simpati rakyat yang harus kita rebut, begitu kan. Kalau PKS ya masuk ke koalisi Prabowo, justru ini menjadi keuntungan dari Partai Gelora. Bagaimana caranya Partai Gelora, suara-suara dari PKS, ya militansi dari pendukung-pendukung PKS, ya mereka ambil di situ, begitu kan. Mereka goda di situ, ya. Kalau mereka mampu, begitu kan. Tapi nampaknya Fahri Hamzah ini sering ngotot, begitu kan ya, untuk mengkritik PKS. Justru menurut saya pribadi menjadi keuntungan yang sangat luar biasa. Maka orang akan berpikir ya, fanatisme dari pendukung-pendukung dari PKS yang kemudian yang sekarang dianggap menjadi oposisi, mereka akan mengatakan bahwa PKS dicap sebagai pengkhianat. Bisa saja seperti itu, begitu kan. Yang namanya politik kita tidak tahu. Nah, maka dari sinilah yang kemudian kata Fahri Hamzah, kalau memang ya PKS ingin gabung ke koalisi Prabowo, pikirkan dululah pendukung-pendukung mereka. Jadi tidak menjadi masalah, karena ini adalah bagian dari kepentingan partai, bukan kepentingan dari pribadi. Maka saya asumsikan seperti itu. Menurut saya pribadi, alangkah baiknya Fahri Hamzah itu adalah tidak perlu keluar-keluar untuk menunjukkan penolakan yang keras, begitu kan, di tubuh koalisi. Semakin Fahri Hamzah keluar-keluar, semakin Partai Gelora keluar-keluar, juga semakin ketahuan bahwa di koalisi Prabowo semakin kocar-kacir, ketar-ketir. Bisa saja seperti itu, begitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya stigma hari ini bahwa bahkan muncul ya partai-partai yang kecil non parlemen, ya, maka mereka akan menolak. Pertama misalnya seperti PBB, ya, seperti Yusril. Mengapa Prabowo semuanya harus terima dari partai oposisi, begitu, partai yang kalah, untuk bergabung di situ? Bahkan ya kita lihat saja PSI nanti akan bersuara, akan menolak kalau ada partai-partai yang kemudian gabung kepada koalisi Prabowo.
Tapi pertanyaannya sekarang kepada Fahri Hamzah atau kepada Partai Gelora, kenapa masuknya Nasdem disusul oleh PKB tidak ada masalah apapun di situ begitu kan? Walaupun mereka berkoalisi dengan Prabowo. Nah, ini kan yang menjadi masalah. Kenapa PKS mau masuk kepada koalisi Prabowo, tiba-tiba mereka ya menolak keras di situ begitu kan? Nah, hitung-hitungannya seperti itu. Maka saya kira 75% pendukung-pendukung 01 mereka akan menjadi oposisi dibandingkan harus mengikuti ya pola partai yang kemudian partai itu seolah-olah punya kepentingan sendiri, sedangkan rakyat di situ adalah punya hak untuk bagaimana untuk bisa bersuara, ya menjadi oposisi, ya mengkritik pemerintah untuk sebagai kontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya rasa kalau semuanya adalah masuk koalisi, ya terutama dari PDIP, wassalam kita. Rakyat mau apa coba? Jadi satu-satunya yang menjadi simpati partai yang hari ini adalah PDIP. Kenapa? Mereka menolak keras untuk bergabung kepada koalisi Prabowo. Dan bahkan salah satu yang kemudian menolak ya dari Hasto PDIP ya bertemu ya dengan Ibu Megawati. Pak Prabowo saja ya mau ketemu dengan Ibu Megawati masih prosesnya lama di situ begitu kan. Karena dengan satu sisi begitu ya PDIP bukan menolak dengan bertemu dengan Prabowo sebenarnya. Tidak ada masalah. Tapi yang kemudian menjadi keras mereka menolak adalah terkait dengan Jokowinya di situ. Kalau selama masih Prabowo ini ada embel-embel, ada bayang-bayang Jokowi di belakangnya, saya kira PDIP tidak akan pernah ya mau bergabung kepada koalisi Prabowo. Nah, itu sudah tegas ya PDIP. Dan sekarang saya yakin dan seyakin-yakinnya yang menjadi simpati dari masyarakat itu adalah partai PDIP. Karena mereka berani menjadi oposisi. Nah, kita lihat saja begitu kan. Apakah PKS, Nasdem, ya PKB ya akan dicap sebagai pengkhianat oleh pendukung-pendukung mereka? Saya kira ini akan muncul spekulasi di situ begitu kan ya. Bagi kami, partai itu ya sah saja mau bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran, sah saja karena mereka kepentingan partai, bukan kepentingan pribadi. Tapi yang jelas kalau Anies Baswedan masuk kepada Prabowo Gibran, ya masuk di koalisi di situ, begitu kan? Bahkan menjadi menteri misalnya, bahkan ini akan menjadi catatan penting para pendukung-pendukung mereka akan dicap sebagai pengkhianat dan sebagainya. Saya kira inilah politik kita ke depan bagaimana nuansa-nuansa membangun bangsa. Tidak hanya harus berkoalisi untuk membangun bangsa, menjadi oposisi juga menjadi terhormat untuk membangun bangsa juga. Melalui apa? Kontrol kebijakan yang ada. Kalau salah diperbaiki. Saya kira PKS tidak seharusnya masuk kepada koalisi Prabowo Gibran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya mau gabung atau tidak, justru PKS ini akan dipandang di situ, ya. Bagaimana PKB, terus kemudian Nasdem, terus kemudian PKS, yang kemudian mereka ya naiknya signifikan di situ begitu di tahun pemilu 2024. Akibatnya pengaruh dari Anies Baswedan itu trust di masyarakat itu begitu sangat-sangat luar biasa. Kepercayaannya di situ. Saya kira banyak yang kemudian sekarang ini mengatakan bahwa Prabowo nampaknya dari Partai Gerindra terkait dengan penolakan dari Partai Gelora ya terhadap PKS, Gerindra mulai agak respect begitu kan ya, agak mulai melihat situasi bagaimana ya emosional dari seorang Partai Gelora, terutama dari Fahri Hamzah. Nampaknya ya Partai Gerindra mulai agak menerima ya seluas-luasnya terkait ya akan mau bergabungnya PKS kepada koalisi Prabowo Gibran. Nah, ini nampaknya Gerindra memikirkan bagaimana di parlemen itu menjadi sebuah kekuatan dari pemerintah pendukung dari Prabowo. Ya, nampaknya karena ini adalah partai 0, partai 0, walaupun keluar-keluar mereka tidak didengarkan di situ begitu kan. Walaupun mereka adalah sebagai pendukung militansi dari seorang Prabowo. Mereka tidak didengarkan. Mereka bisa apa coba?
Ya, partai-partai kecil itu adalah kalau mereka non parlemen bisa apa coba? Mau keluar-keluar bagaimana begitu kan? Mereka yang jelas tidak bisa. Mau keluar-keluar sana sini hanya mereka keluar-keluar di media sosial. Kenapa? Karena pada hakikatnya kekuatan mereka tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Nah, lantas kalau seperti PKS, ya mereka keluar-keluar sana sini, tapi mereka punya kekuatan di parlemen, wah ini semakin seru. Prabowo akan berpikir ulang di situ begitu. Lebih baik ya milih PKS lah dibandingkan dengan Partai Gelora. ini sangat lucu sih sebenarnya begitu kan. Kalau saya pribadi ya melihat Partai Gelora ini visi dan misinya sangat luar biasa, bagus sebenarnya. Tapi masih belum cukup mereka menerima bagaimana nuansa-nuansa sekarang ini. Partai Gelora kenapa harus harus menolak keras seperti itu? Mengapa harus kritik sana sini begitu kan? Karena demokrasi kita ada oposisi, ada koalisi. Mau gabung ke koalisi silahkan, mau menjadi oposisi kan silahkan sebenarnya. Tidak ada masalah sedikit pun dengan siapapun. Maka saya kira kalau Partai Gelora seperti ini terus, saya yakin dan saya yakin-yakinnya tidak begitu efektif yang di bawah. Karena yang di bawah itu ternyata beberapa persen itu adalah pendukung-pendukung dari Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu, begitu kan. Jadi artinya apa? Militansi dari Partai Gelora akan memandang bahwa, wah, ngapain sih Partai Gelora seperti itu? Toh pada hakikatnya tokohnya seperti itu, Fahri Hamzah seperti itu, tidak ada uang. Misalnya begitu kan. Orang akan berpikir seperti itu. Realitasnya sekarang ini, banyak masyarakat itu kalau ingin gabung kepada partai, dia akan melihat siapa tokohnya, ya peran pentingnya apa dan sebagainya. Apakah punya pengaruh luar biasa? Nah, karena masih partai 0, ya kata PKS di situ maka akan melihat bagaimana harus bekerja keras lagi Partai Gelora ini. Tapi yang terpenting adalah PKS mau gabung ke koalisi Prabowo silahkan. Ya, tapi yang terpenting masyarakat pendukung-pendukung mereka yang fanatik terhadap PKS ada sebagian mereka akan kocar-kacir. Salah satunya menjadi oposisi mereka ya tanpa partai. Salah satunya ada oposisi yang kemudian bersama dengan PDIP. Saya kira PDIP punya kesempatan untuk meraih simpati begitu kan ya terhadap rakyat dari pendukung-pendukung 01. Karena tidak semua pendukung-pendukung 01 itu adalah mereka akan mengikuti pola pikir partai seperti partai PKB, seperti partai Nasdem, seperti partai PKS. Kalau mereka menjadi oposisi jelas, mereka punya keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi jawaban dari Ali Sheram Mardani begitu kan, begitu monohok, begitu memberikan tamparan keras sebenarnya kepada Partai Gelora. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.